Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Di sini bisa dilihat sudah jam setengah 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Emil Mustafa dari Prodi Teknik Informatika semester 4 untuk kelas B. Nah, di sini tuh saya akan membedah nih proyek UTS atau enggak tugas UTS yang sudah diberikan oleh Bayu gitu. Nah, oke. Di mana sih dapat ininya? Nah, saya itu dapatnya di Kaggle. Bentar, sorry. Nah, saya ambil temanya Employee Performance dan Productivity Data, yang dimana adalah artinya performa pekerja dan data produktivitas. Nah, buat datasetnya di sini ada summary-nya, biar kita bacain aja mudahnya gitu. Nah, dataset ini konten 100.000 raw of data. Berarti dataset ini tuh ada 100.000 datanya tuh. Nah, ada key aspeknya dari employee performa, productivity, dan demografi di corporate environment. Corporate environment kayak perusahaan ya, teman-teman. Nah, di sini tuh ada 20 raw of data gitu. Nah, yang ini ada employee, ada departemen, ada gender, ada umur gitu, ada job title dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat juga di sini nih. Nah, ini tuh ada 100.000 dan otomatis ya banyak kan. Nah, banyak di situ kan bisa beragam nih, bisa tiba-tiba ada yang rusak, ada yang apa yang kurang gitu datasetnya gitu. Nah, sebelum itu ya berarti kan harusnya kita dibersihkan dulu. Nah, pertama-tama kita buat dulu nih file Jupyternya. Sehabis buat, kita masukkan datasetnya. Kenapa sih datasetnya disatuin? Karena sebelumnya saya mencoba untuk misal datasetnya tuh ada di file ini di data, cuman ternyata tidak terdetek. Nah, mungkin harus varied CSV-nya harus ini deh, misal diarahin ke data dulu, baru diarahin ke PDF CSV. Nah, terlepas dari itu, oke, mari kita mulai dari jantungnya. Selain dari, nah, berarti kan banyak data kotor nih di dataset ini tuh. Nah, seperti di sini nih, kita pakai pembersihan ekstrim, pakainya regex gitu, atau regex tuh regex extraction gitu. Nah, seringkali data umur dan atau ukuran tim tuh tercampur gitu dengan teks. Jadi saya paksa ambil angkanya aja. Misalkan kayak misalnya ada 40 tahun atau enggak 40 jam. Nah, di situ kan ada 40 sama jam. Yang mana kan itu tuh ada string, ada integernya gitu, ada angka sama ada teksnya gitu. Nah, kita tuh dipisahin biar kalau misalnya misal 40 jam diambilnya tuh 40-nya aja gitu. Nah, terus nggak langsung dibuang juga gitu. Nah, buat saya tuh nggak asal buang data gitu. Saya pakai imputasi median untuk menjaga integritas dataset tanpa kehilangan informasi yang penting. Nah, daripada menghapus data kosong, saya menggunakan imputasi median. Nah, ini nih pakai edge median. Saya pilih median bukan mean atau mean agar nilai pengisi lebih stabil dan tidak terpengaruh oleh nilai pencilan atau outlier. Terus ada original encoding. Nah, encoding yang konsisten ada EduMap nih. Untuk EduMap untuk tingkat pendidikan saya menggunakan original encoding karena master lebih tinggi daripada bachelor. Nah, berarti di sini tuh ada bentar ya. Ya pokoknya di sini tuh ada ini education level. Nah, education levelnya itu kan otomatis dari bahasa Inggris kan, ada PhD, bachelor, bachelor tuh S1, master tuh S2, PhD itu seingat saya tuh S3 gitu. Nah, biar si nantinya tuh di encodingnya tuh biar dipilihin gitu. Misal high school itu 1, bachelor 2, master 3, PhD 4 gitu. Biar gampang gitu mas sortirnya. Terus ada one hot encoding nih. One hot encoding. Untuk fitur departemen dan jabatan saya gunakan one hot encoding. Saya tambahkan drop first true gitu untuk menghindari dummy variable trap, yaitu korelasi sempurna antar kolom yang bisa merusak kestabilan model. Lalu ada fitur selection, fitur dan target nih di sini di baris bagian sini. Saya menggunakan employee ID dan hire date karena itu adalah data administratif yang tidak punya nilai prediktif. Saya juga mengeluarkan resign agar tidak terjadi data leakage. Nah, lanjut.
ada data splitting nih. Nah, di split sama di scale. Saya membagi data menjadi 3 bagian, yaitu trend untuk belajar, validasi untuk tuning parameter, dan tes untuk evaluasi akhir. Ini standar industri agar model tidak hanya menghafal data. Dan ini juga mengikuti untuk model sesuai dari materi, bahwa pakainya yang 70% training, 15% validasi, dan 15% tes gitu. Lalu ada standar scalar nih. Nah, ini penting biar agar fitur dengan skala besar seperti gaji tidak mendominasi fitur skala kecil. Semua fitur dipaksa memiliki rata-rata 0 dan standar defisiasi 1. Oke, jadi setelah data bersih, saya masuk ke tahap permodelan. Model pertama yang saya bangun adalah linear regresi. Nah, ini saya sudah tandai juga linear regresi. Nah, terus seperti ini nih, kan ini si model linear regresi di training nantinya. Nah, lalu diprediksi, lalu evaluasi matriks yang teliti. Ada MAE, ada RMSE, sama R kuadrat gitu, R square. Nah, dalam riset machine learning, model ini wajib ada sebagai baseline. Tujuannya sederhana, kita ingin tahu seberapa jauh model statistik konvensional bisa menangkap pola data kita sebelum menggunakan senjata barat seperti deep learning. Nah, bisa kita lihat nih, kalau ini kita lihat dulu yang ini, hasil evaluasinya. Nah, ini hasil evaluasinya, bisa kita lihat gitu, bahwa kita tuh mendapat MAE sebesar 0,175. Nah, bagaimana sih kalau yang ada di ini? Nah, kita lihat apakah sama atau tidak. Nih, sama nih, ternyata MAE-nya 0,1875 gitu. Artinya, rata-rata kesalahan prediksi model ini hanya sekitar 0,18 dari skala skor performanya. Nilai R square juga 0,96 di sini, mendekati 1, yang mana sangat akurat. Nah, di sini juga nih sama 0,967. Oke, jadi nilai R2 score juga memberikan indikasi awal seberapa baik sih variabel independen kita mampu menjelaskan target produktivitas karyawan. Nah, kita kembali ke atas. Kan tadi kita ngebahas buat hasil evaluasinya. Nih, lalu ada analisis rahasia nih. Ya, gitu. Ada fitur importance. Nah, itu sangat menarik karena di sini kita bisa melakukan analisis bisnis. Saya menggunakan koefisien model untuk melihat fitur apa yang paling berpengaruh positif. Misalnya, jika gaji atau jam kerja punya koefisien positif tinggi, maka itu adalah penggerak utama performanya. Sebaliknya, fitur dengan koefisien negatif bisa kita identifikasi sebagai faktor penghambat atau pemicu karyawan ingin resign. Nah, kita lihat nih. Nah, ini nih. Fitur berpengaruh positif. Nah, monthly salary atau gaji. Koefisiennya 2. Jadi, itu tuh seperti matriks yang kotak gitu. Yang matriks, saya lupa namanya, nama aslinya apa, cuman pakai matriks deh pokoknya seingat saya itu. Nah, jadi yang koefisiennya tinggi itu adalah gaji. Jadi, itu tuh mempengaruhi banget untuk produktivitas. Ya wajar, siapa sih yang nggak mau gitu gajinya gede gitu. Otomatis kan produktivitasnya gede juga tuh. Nah, lanjut terakhir nih, saya pakai residual plot. Nah, ada perbandingan asli versus prediksi. Nah, residual analisis pada grafik sebelah kanan. Nah, ini nih kita tunjukin. Nah, ini nih. Terakhir, nah, idealnya titik error harus tersebar acak di sekitar garis nol. Nah, jika kita melihat ada pola melengkung, itu adalah bukti ilmiah bahwa hubungan antar data kita bersifat non-linear. Nah, ini nih. Nah, inilah alasan mengapa saya tidak berhenti di sini dan melanjutkan pengembangannya ke model yang lebih canggih seperti ANN dan LSTM yang akan saya jelaskan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari kecerdasan buatan dalam proyek ini, yaitu Artificial Neural Network atau ANN. Di baris 19, di baris ini, nah saya tuh membangun arsitek ANN-nya, pakai hidden layer-nya tuh 3 gitu. Yang satu ada 126, yang kedua 64, ketiga 32 itu satu. Nah, ini pakai ReLU. Nah, saya menggunakan 3 hidden, ya kan. Nah, mengapa ReLU? Karena fungsi ini sangat efektif dalam menangani vanishing gradient pada jaringan saraf yang memiliki banyak layer. Lanjut. Nah, bisa perhatikan nih di bagian dropout di compile. Saya sengaja menambahkan dropout. Oh, ini ada teknik regulasi. Nah, masalah utama di deep learning kan model yang overfitting.
Model overfitting ini kan emang jadi masalah gitu karena ya nantinya bakal jadi gak jelas gitu, hasilnya tuh bakal melambung tinggi gitu. Nah, dengan robot kita mengakses jaringan untuk belajar pola yang lebih umum sehingga lebih akurat saat bertemu data karyawan baru di aplikasi Flash nanti. Nah, ini evaluasi akhir. Oke, itu. Nah, ini juga saya juga pakai early stop ya, biar pas pelatihan modelnya nggak terlalu ngebengkak gitu. Nah, ini bisa dilihat early stopnya jalan di epoch ke-7. Epoch ke-7 itu udah stop gitu. Hasil evaluasi final ANN. Nah, di sini dengan My 0,1565, kalau di notebook tuh dapatnya kita lihat jing 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 1605. Oke, hampir sama kan? Cuma beda dikit doang gitu. Ya beda 50-an doang lah. Nah, ANN itu berhasil melampaui performa model baseline linear regresi yang kita buat sebelumnya. Oke, ini bisa dilihat training loss-nya dari 0,8, 0,6 menekuk menekuk tinggi nih ke satu. Ini trend loss-nya nih. Terus turun lagi per epochnya. Tadi kan berhenti di 7 kan? Nah, berhenti di 7. Nah, ini validasi loss-nya nih. Awalnya sempat naik, cuman menghimpit lagi sama trend loss-nya. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke RNN atau LSTM. Nah, sekarang kita tuh LSTM tuh ya, pokoknya ini tuh powerful banget loh LSTM tuh. LSTM itu singkatan dari long short term memory, adalah hal teknis yang penting di baris sini. Nah, di baris sini nih. Nah, oleh karena itu saya melakukan reshaping pada data yang tadinya 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Nih, 3 dimensi nih di reshape gitu ini tuh 3 dimensi. Nah, tahapan tanpa tahapan ini arsitektur recurrent neural network atau RNN tidak akan bisa berjalan. Lalu, nah ini nih di baris ini saya membangun stack LSTM. Nah, saya tidak hanya menggunakan satu layer tapi 2 layer gitu. Yang satu paketan nih biar stabil sesuai standar RNN-nya itu sendiri. LSTM kedua layarnya paketan lagi. Lalu yang ketiganya bisa pakai ReLU. Nah, tujuannya agar model mampu menangkap hubungan antar fitur yang lebih kompleks. Saya menggunakan aktivasi TAN di sini untuk menjaga stabilitas cell state di dalam jaringan syaraf agar memori jangka panjang dari pola data tetap terjaga. Nah, kita langsung karena ini kan masuk ke trainingnya lagi nih. Compile pakai early stop lagi biar aman gitu. Nah, biar nggak turun dalam 5 epoch gitu. Terus di training, nah, kita lihat nih hasilnya. Ini sekarang epochnya kan tadi di 7 ya. Sekarang epochnya berhenti di 17 karena early stopping. Kalau nggak pakai early stopping, ini bisa tembus ke 50. Nah, ini hasil evaluasinya. Persentase errornya sangat 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 rendah. Nih, AP-nya tuh 0,0092. Ini tuh angkanya luar biasa banget. Artinya kesalahan prediksi model hanya sekitar 0,92%. Nih, kalau gimana kalau di collab? Nih, di collab. Kalau ini di 15 nih, berhentinya di epochnya. Nah, kalau di collab 0,126, 0,12. Nah, mainnya 0,3, RMSE-nya 0,3. Di sini mainnya 0,2, RMSE-nya 0,3. Nah, Nah, itu pokoknya semua model tuh nantinya disimpan. Nah, di sini bisa dilihat model-modelnya. Cuman karena tadi ada error jadinya masuk ke dalam model teks. Nah, oke. Bisa dilihat juga dari hasil ininya, gambarnya. Ini ada RNN, LSTM, training core-nya. Oke, training loss-nya, loss-nya nih. Kita bandingkan sama yang belakang nih. Kan ini agak tembus kan? Nggak bisa lebih tembus. Ini nih. Nah, hampir sama. Hampir sama kan nih. Nih. Sama kan? Hampir sama kan? Nah, oke. Lanjut kita ke Kemins nih. Nah, oke, di Kemins kali ini
K-means tuh ya di terakhir gitu, di algoritma terakhir di K-mean clustering. Karena sebelum-sebelumnya kan saya tuh kan ini ada 5 kan yang diminta tuh. Nah, ada salah satunya tuh propagation gitu. Nah, itu tuh early stopping. Nah, makanya kan dari tadi kan saya bilang tuh ada, oh, di bagian ini ada early stopping, bagian ini ada early stopping. Jadi, otomatis di early stopping tuh sudah diaplikasikan ke beberapa kode yang ada di notebook. Nah, melalui baris ini nih, nah, mencari jumlah klaster terbaik nih dari QRS-nya dari angka 2 sama 7. Sampel size-nya ada di 10.000. Oke. Nah, ini tuh saya pakainya di elbow method nih. Kita lihat di sini aja ya, biar cepat gitu ya. Bentar. Nah, ini nih. Nah, elbow method nih di 275.000 nih total errornya sama sampai jumlah klasternya tuh di bawah. Nah, pakai elbow method tuh turun jauh banget sampai di klaster ke-6. Klaster ke-6 tuh turunnya jauh banget dari 27.500 275.000 ke 235.000. Nah, berarti kan di cluster ketiga. Nah, ini nih. Rata-rata plus per clusternya. Aduh, ini ada terpampang ya. Oke. Nah, terus ada eksekusi Kemin final nih. Nah, karyanya tuh bakal dibagi jadi 3 cluster. Jadi ada cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nah, analisis rata-rata per cluster nantinya bakal kelihatan monthly salary ini kayak ini kan. Nah, ini analisis rata-rata per clusternya. Terus ini ada employee satisfaction. Seberapa bahagia gitu employee-nya tuh. Terus nantinya bakal ada visualisasi sebaran dari gaji versus jam kerja mingguan. Ya tadi yang sudah kita lihat di sebelumnya. Nah, ini adalah cluster-clusternya. Dimana kalau semakin atas nih, work hour per week-nya itu semakin tinggi. Ada 60 jam, 55 jam, 50 jam. Oke kan. Nah, terus kalau ke kanan nih, average work hour nih. Balik ini harusnya. Pokoknya gitulah. Nah, unggulan kita tuh ada di cluster satu. Yang mana di cluster satu tuh monthly salary-nya bisa 9.000 dolar. Lihat di sini nih. Ini 9.000 dolar, tapi jam kerjanya cuma 30 jam. Hebat. Nah, begitu juga dengan cluster dari grup 0 nih. Gajinya di bawah 4.000 dolar, namun sayang sekali ya, sangat disayangkan ya mungkin bisa diganti kan nantinya. Nah, untuk jam kerjanya itu berada di 60 jam. Nah, karena ya kenapa sih bisa ini nggak apa gitu, nggak acak-acakan gitu ininya. Ya karena datanya gitu, monthly salary-nya kalau nggak 9.000 ya paling 8.000. Jadi angkanya tuh nggak terlalu beda jauh gitu loh. Nah, ini ada back propagation klasifikasi ekspor. Nah, kan tadi kan ini ada tan sama value yang tadi early stopping gitu kan. Ini early stoppingnya. Nah, ini hasilnya nih. Nah, kalau di sini early stoppingnya itu ada di epoch 9. Nah, di sini bisa dilihat nih convergent rate loss-nya nih. Ada trend loss-nya tuh ke bawah gitu. Dengan validasi loss-nya nggak terlalu ini kan. Cuman pas di trending loss-nya tuh turun banget. Nah, ini nih di trend arc-nya nih convergence rate akurasinya dari 0,89 naik ke 0,899950, sedangkan validasi akuratnya di 0,89975. Status final. Nah, kita lihat final akurasi klasifikasinya ada di 0,9. Yakni akurasi semuanya ini ada di 90%. Yang mana itu cukup tinggi ya. Mungkin ya emang belum seakurat kayak 98%, 99% gitu loh. Oke, kita lanjut ke bagian web. Nah, oke. Ini webnya tuh ada di file app ya di sini ya nih, app.py. Nah, kita lihat nih. Karena berhubung saya bisa pakai VS Code, nah saya install ekstensi yang bisa ngelihatnya dari sini langsung nih. Jadi nggak usah saya buka ke browser. Cuman karena ini agak tembus pandang, kita hilangin dulu bentar. Sudah aman. Apa nih?
nanti aja. Nah, ini adalah websitenya, yang mana sebenarnya cantik ya, kayak tuh rapi gitu. Nah, ada animasinya tadi juga pas ke bawah tadi, dan juga bisa naik mod. Wih, applause, applause. Oke, nah, ini tuh employee intelligent by powered by AI. Oke, di sini total karyawan dari baris data saya tadi itu ada di 100.000. Akurasi breakdown atau klasifikasi resign. Jadi dia tuh keakurasian si AI-nya tuh untuk ngeklasifikasi untuk si karyawan itu bakal resign tuh kapan? Bukan kapan, seberapa tinggi gitu rate-nya tuh. Ini ada akurasi INN-nya di 94%. Fitur utamanya nih, ini ada animasi dikit, oke lah. Ada prediksi retensi, retensi dini karyawan, berpotensi resign, prediksi produktivitas, segmentasi key means, perbandingan model. Kita lihat di ininya dulu deh. Kita ke tentang proyeknya. Nah, ini tentang proyeknya. Wow, aplikasi bersiswa yang pentingnya 5 model, maksudnya ini ada eksplorasi data, training model, evaluasi, back end, front end, deploy gitu. Nah, nanti deploynya saya akan ngedeploynya di Railway, dan dia akan mencoba untuk custom domainnya dari my.id gitu. Sumber datasetnya ada di Kaggle. Nanti saya akan lampirkan juga di laporan di jurnalnya nantinya. Ukuran datanya ada 100.000 baris dengan 20 row fitur. Tagnya ada tagnya machine learning, ada file model terintegrasi, nih aktif semua nih. Oke, lanjut kita ke perbandingan model. Nah, ini nih, disimpulkan saja seperti ini perbandingan modelnya. Ini ada ranking-rankingnya, yang mana yang paling bagus, yang kedua, yang ketiga. Linear regresi tentunya yang ketiga, karena emang kecil banget. Nah, ada RNN, regresi produktivitas gitu. Buat RNN ada di 2,51, 3,8, 0,89. Terus ada di ANN 1,81, 2,47, dan 0,94. Itu akurasinya tinggi karena mendekati 1. Ini ada ininya di chartnya gitu. Nih ada ininya RNN, ANN, regresi segmentasi key means-nya gitu. Terus ada R score nih. Terus ada training loss. Nih data per modelnya. Nih ada ini. Oke, kita ke topik utama nih, prediksi performa. Nah, ini ada input, kalian bisa input nantinya. Nih, turunin dulu. Oke, ini. Nah, contoh kita ambil contohnya 40 tahun. Gajinya 3 juta deh. Enggak deh, jangan. Kita pakai UMR aja 5 lah, 5 juta. Jam kerjanya kita normal aja di 40 per jam per minggu. 40 jam per minggu. Masa kerjanya kita ambil 3 tahun. Jalankan prediksi AI. Dan memproses, nanti akan muncul. Oke, saya mohon maaf ya karena tadi ada kendala. Saya ternyata habis banyak, jadi mohon maaf kembali. Jadi ini lanjutan untuk demo aplikasi webnya gitu loh. Nah, oke, kita pindahin dulu ke app, lalu ke Python app.py. Karena saya pakai extension, jadi saya bisa langsung bukanya di VS Code-nya langsung. Mungkin kan tadi udah saya jelasin ya untuk prediksi perbandingan diperbandingkan sama tentang ya. Nah, kita langsung aja ke prediksinya. Misal contoh karyawannya 40. Nah, gajinya 12. Jangan nih, kita UMR aja 5. 4,5 deh. Jam kerjanya normal aja, 40 jam kerja per minggu. Masa kerjanya 3 tahun. Kita memproses. Hopefully ya bisa. Nah, ini nih. Status retensinya nih. Confidence level dari AI-nya tuh 65%, bahwa orang yang usianya 40, gajinya cuma 4,5 dengan jam kerjanya 40 minggu, which is normal 40 minggu, akan resign. Namun produktivitasnya oke lah, masih di angka rata-rata gitu di 79%. Performanya cukup, masih bisa berkembang. Skor per modelnya ini kalau pakai linear 77%, ini yang pakai 81 kalau NNN. Kalau RNN bisa 70. Nah, dari insight AI-nya
kemungkinan resign tinggi, terutama dipicu kompensasi yang rendah. 4,5 juta karyawan berada di cluster average. Rekomendasi tinjau ulang struktur gaji. Kenapa? Karena model ini tuh semuanya dibuatnya pakai eh segmen bukan segmentasi, pakai kursnya kurs dolar gitu. Jadi 4,5 juta rupiah itu sangat-sangat kecil di dolar. Makanya AI-nya ngedeteksinya bakalan resign karena gaji 4,5 di dalam dolar itu kecil. Kita bandingkan dengan misal gajinya itu di 15 juta nih. 15 juta. Yang kerja normal masa kerjanya anggap udah 3 tahun ya samain ya. Misal nih perbandingannya akan segimana sih bedanya. No, bisa dilihat dengan gaji yang tinggi, angka produktivitas juga bakal naik. Nah, dengan angka produktivitas naik, status retensinya tuh masih bakal bertahan. Gitu. Tidak akan resign dalam jangka waktu dekat. Kecuali memang ada tawaran yang lebih tinggi dari perusahaan yang lain. Ini masih cukup karena masih banyak gitu ininya yang bisa berkembang lagi. 74 tuh. Nah, ini tuh di linear tuh masih di 70-an gitu. Sedangkan di ANN sama RNN tuh beda. Ini 81,5, ini 81,2. Insight AI, metrik kompensasi dan beban kerja saat ini stabil. Karyawan dikategorikan dalam cluster average. Perhatikan kondisi kerja yang ada untuk menjaga performa optimal. Nah, gimana sih kalau semisalnya kita push nih si jam kerjanya itu 100. Nah, tapi gajinya 2 juta. Usia karyawannya sudah 35 tahun aja. Masa kerjanya udah 5 tahun nih. Udah 5 tahun beliau ini bekerja di tempat itu dengan jam kerjanya 100 jam per minggu. Otomatis produktivitasnya tinggi. Cuman kan kita juga nggak tahu untuk isinya tuh produktivitasnya itu bakal gimana. Karena kan masih bisa dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Misal mungkin 100 jam per minggu juga itu kan nggak semuanya bisa 100 jam ya, bisa mungkin aja sakit atau apa gitu. Dan ini AI-nya akan mendeteksi akan resign nih, karena ya siapa yang mau jam kerjanya 100 jam per minggu tapi dengan gaji 2 juta rupiah, orang juga nggak mau kan. Masih sama ya segmentasi Kemensnya. Kalau pemodelnya ini 74, 72, 72 nih. Peringatan kritis. Jam kerja 100 jam per minggu melampaui batas manusiawi. Nah, ini tuh nggak manusiawi banget nggak. Cuman kan kita tuh nge-push untuk CI-nya buat memprediksi untuk hal yang tidak mungkin gitu. Hal yang memang di luar batas manusiawi. Biar apa? Biar AI-nya tuh belajar. Oh, ternyata ini tuh emang tidak manusiawi. Maka dihasilkanlah bahwa otomatis bakal resign. Cuman ya harusnya ya confident levelnya ini tinggi gitu loh bakal resign ya. Nah, risiko burnout dan penurunan produktivitas sangat tinggi. Meski AI memprediksi akan resign, clusternya average. Nah, jadi jangan sampai ya 100 jam kerja per minggu. Jadi saya mohon maaf lagi karena tadi ternyata memang RAM-nya tidak kuat dan ternyata menyebabkan ngeblank hitam. Eh, mungkin ya sekian saja sih dari saya. Oh, ini juga tadi mungkin sudah di 20 menit kali ya. Karena udah lama juga. Nah, oke. Karena sudah lama, mungkin kita akan tutup. Nah, sebagai penutup, proyek informatika AI ini adalah manifestasi dari penerapan ilmu informatika dalam dunia profesional. Dengan integrasi regresi, klasifikasi, hingga clustering, manajemen perusahaan tidak lagi menebak-nebak, tapi mengambil keputusan berdasarkan data yang valid. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.